Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Selamat datang di channel TGH Fox. Tutorial kali ini saya akan share cara pemakaian VBA database kwitansi dengan fitur andalan yaitu fleksibel format kwitansi, di mana dengan fitur ini kita bisa membuat format yang unik sesuai dengan kebutuhan kita. Selain itu juga ada fitur tambahan lainnya untuk kemudahan, yaitu auto number, auto complete, dan lain sebagainya, agar penggunaan daripada VBA makro kwitansi ini bisa lebih mudah lagi. Persiapan yang harus dilakukan sebelum membuka file makro atau menjalankan file makro adalah memastikan makro security menjadi kondisi enable. Caranya pilih tab developer, ini sudah terpilih, kemudian klik tombol makro security di sini, dan di bagian makro setting ini pastikan kita memilih enable all macros. Setelah itu klik OK. Setelah memastikan security makro menjadi enable, langkah selanjutnya adalah membuka file T02 VBA input delete kwitansi. Jadi sebenarnya kalau teman-teman sudah melihat tutorial saya sebelumnya, pasti tampilan ini tidak akan asing lagi, karena ini sebenarnya adalah output dari tutorial saya sebelumnya yang sudah saya edit dan saya tambahkan fiturnya, baik itu nama sheet maupun penambahan di sheet ini sendiri ya. Jadi saya tambahkan 2 sheet, kemudian saya rename sheet yang lainnya untuk kemudahan teman-teman dalam menggunakan makro home database kwitansi ini. Baik, item yang saya share adalah fitur unggulan yang saya share kali ini ada di list ini ya. Ada 4. Yang pertama, pengaturan inisial dan jumlah digit dari nomor kwitansi itu sendiri, kemudian auto numbering nomor kwitansi, nomor 3 auto complete kata kunci kwitansi, dan terakhir adalah fleksibel format kwitansi. Oke, langsung saja untuk pengaturan inisial dan jumlah digit nomor kwitansi. Saya akan lihatkan sekilas saja, yaitu ada di sheet KWT setting ya, di kwitansi setting maksudnya. Jadi di sini inisialnya KW, jadi kalau teman-teman mau mengubah misalkan hanya K saja atau dengan inisial T misalkan transaksi atau lain sebagainya, ini bisa dirubah di sini. Sedangkan 5 digit ini adalah menandakan jumlah digit angkanya. Jadi kalau kita ke tabel kwitansi saat ini sudah ada 17 ya. Nomor terakhirnya 17. Nah, ini angka 00-nya sampai dengan angka 1 ini kombinasinya itu ada 5 digit. Dan itu pengaturannya ada di sini ya. Sedangkan ini adalah pengaturan nomor terakhir. Jadi misalkan teman-teman mau mengubah ini mau di-delete semua, teman-teman mau menggunakan transaksi real yang ada di teman-teman, mulai dari angka 1 atau misalkan angka 11 atau angka berapapun, teman-teman bisa melakukan pengaturan di sini ya, termasuk jumlah digitnya itu tadi. Oke, itu sekilas terkait setting inisial dari nomor kwitansi. Fitur unggulan selanjutnya adalah auto numbering nomor kwitansi. Untuk mencobanya kita langsung bisa pilih menu input data ya. Kemudian di sini nomor kwitansi sudah saya warnai menjadi lebih gelap. Ini artinya otomatis nanti akan muncul setelah proses simpan berhasil. Kemudian untuk tanggal dan yang lain sebagainya kita bisa inputkan. Misalkan tanggal 9 bulan 3 2020. Terima dari ini PT-nya, nama PT-nya misalkan PT Mawar. Jadi customer kita misalkan kita ini adalah perusahaan jasa sewa transport ya misalkan. Sedangkan ini misalkan 1.200.000 misalkan seperti ini. Kemudian deskripsi transaksinya misalkan sewa bus. Jadi kita menyewakan bus ke PT Mawar, ceritanya seperti itu. Kemudian yang menerima di bagian kita adalah petugas administrasi misalkan. Kemudian dari PT Mawarnya sendiri itu kita tulis sebagai orang saja ya. Ini hanya contoh saja, jadi nanti bisa dipraktekkan kondisi yang lebih real ya. Oke, langsung saja kita klik save data.
Oke, konfirmasi, kita klik yes. Dan terbentuk nomor baru yang tadi awalnya 17 sekarang menjadi 18 otomatis. Oke, kita pilih no saja. Ada pertanyaan apakah akan dikosongkan atau tidak. Kita tidak kosongkan. Kemudian kita save lagi ya, kita save lagi dengan data yang sama. Kemudian kita pilih yes dan nomornya menjadi 19. Di sini informasinya input terakhir juga 19 dan kita kosongkan yes dan terakhir adalah 19. Oke, kita langsung cek saja di menu tabel. Kita back to menu ke tabel. Bisa langsung di sini juga ya. Nah, ini nih menu sudah muncul kwitansi nomor 18 dan 19. Jadi di sini penginputan auto numbering nomor kwitansi sudah berhasil. Setelah fitur auto numbering kita praktekkan, selanjutnya adalah fitur auto complete kata kunci nomor kwitansi. Untuk pengetesan kita bisa pilih menu edit. Nah, di sini ada petunjuk, di sini ada petunjuk sedikit ya. Auto complete formatnya seperti ini ya, bisa support K plus angka, KW plus angka, dan angka saja. Nah, KW atau K ini tergantung inisial kita juga ya. Inisial nanti yang akan diberikan di KWT setting. Jadi kalau nanti misalkan TS misalkan transaksi 01, otomatis kata kuncinya bisa support T atau S dan lain sebagainya. Oke, kita praktekkan dulu pakai menggunakan inisial K ya. Misalkan kita ketik K 010 ya, seperti ini. Kemudian kita set dan otomatis muncul KW 000010. Jadi ini otomatis. Jadi untuk kemudahan penggunaan makro kwitansi ini, autocomplete ini sangat membantu sekali ya. Kemudian kita coba yang lain dengan kata-kata KW, misalkan KW 17 misalkan. Atau dikasih angka, ini juga nggak masalah, depannya dikasih 017, terserah. Oke, dan berhasil ditemukan juga ya, jadi berfungsi. Dan terakhir adalah angkanya saja, kita bisa ketikkan misalkan 17. Jadi untuk terkadang kita akan agak kesulitan kalau menambahkan inisial penomoran saat pencarian. Nah, ini menyelesaikan permasalahan itu, yaitu dengan hanya cukup menginputkan nomor angkanya saja. Misalkan kita coba 15, kita search dan berhasil juga ditemukan. Jadi autocomplete 3 macam ini sudah berhasil kita jalankan juga di makro ini. Oke, selanjutnya kita back to menu. Kemudian kita akan coba fitur terakhir yang menjadi fitur unggulan, yaitu fleksibel format kwitansi. Oke, sebelum kita membuat format baru, sebaiknya kita mungkin coba dulu format yang lama ya. Saat ini formatnya seperti ini ya. Jadi sini ada kotak kecil ya. Jadi ada kotak kecil. Biasanya kalau di kertas manual biasanya disobek, sedangkan ini dikasih ke orang pembayarnya. Kalau ini buat kita. Nah, sementara formatnya seperti ini ya. Oke, kita mungkin back to menu untuk memastikan linknya benar. Di sini sudah saya tambahkan menu baru, yaitu cetak kwitansi ya. Kita bisa klik dan muncul sheet baru namanya KWT print. Jadi ini fitur tambahan atas output dari tutorial saya sebelumnya yang saya gunakan di sharing kali ini, yaitu fitur print. Oke, di sini sudah ada nomor awal, nomor akhir, sheet template. Jadi sheet template ini defaultnya mengarah ke sini. Jadi kalau kosong dia otomatis akan mengarah ke sini. Jadi sebaiknya ini jangan dihapus ya. Kalau nanti teman-teman bisa menggunakan template lain atau sudah menggunakan template lain, sebaiknya ini jangan dihapus. Oke, kita kembali ke sini. Kemudian untuk ke printer, jadi kalau misalkan kita mau praktek cetak ke hard copy, kita bisa pilih ya, karena saat ini saya tidak terpasang atau terhubung dengan hardware printer, saya pilih tidak ya. Oke, kita praktekkan misalkan nomor awalnya 2, nomor akhirnya misalkan 6 ya. Ini juga support autocomplete seperti yang tadi, ini juga support. Oke, kita langsung saja print. Nah, otomatis terbentuk seperti ini. Otomatis terbentuk file baru. Dan di dalamnya sudah ada sheet format kwitansi yang tadi kita sudah cetak atau kita jadikan template ya.
Dan tentu saja isinya adalah sesuai dengan transaksi yang kita tuliskan di database. Jadi tadi mulai 2 ya, kebetulan ini database-nya memang sengaja saya standarkan seperti ini ya. KW1 ini perusahaan 1, KW2 ini perusahaan 2, dan seterusnya. Jadi untuk kemudahan pengetesan dalam tutorial kali ini. Oke, sebentar. Ya, kita rapikan sebentar. Oke, berarti ini sudah berhasil. Kemudian kita langsung saja praktekkan membuat format kwitansi yang baru. Caranya sangat mudah sekali, kita ke arah form kwitansi 02 ya. Sebenarnya ini tidak harus, jadi teman-teman bisa menambahkan sendiri. Karena untuk contoh saja agar lebih cepat, kita pakai format yang sebelumnya. Kita klik kanan ya, klik kanan, kemudian move or copy, kemudian centang bagian create a copy di sini, kemudian pilih move to end, kita klik OK ya. Akan muncul seperti ini, kita rename saja, misalkan menjadi format 02 di sini. Oke, untuk format baru ini kita misalkan langsung saja ya, untuk percobaan kita delete ini. Kita delete, kemudian kita insertkan row baru, misalkan seperti ini. Dan kemudian di sini ada daerah agak kosongan sedikit, kita misalkan tambahkan logo ya. Tambahkan logo dengan cara misalkan kita insert, kemudian pilih shape, kita pilih yang lingkaran ini mungkin ya, kita taruh di sini. Seperti ini. Nah, seperti ini, kira-kira seperti ini ya. Kita kemudian atur propertiesnya dulu seperti ini, format shape. Kita pilih bagian yang ini ya, size and properties, kemudian kita pilih all text. Text box kita jadikan 0 semua saja. Kemudian untuk alignmentnya kita pastikan dulu menjadi tengah-tengah ya. Jadi nanti kita akan bikin logo biar logonya ada di tengah. Kemudian untuk fontnya kita pastikan hitam, karena ceritanya kita akan membuat logonya hitam putih saja untuk praktek ini. Setelah itu kita pilih insert, ini dipastikan masih terpilih ya. Kemudian insert simbol, dan di sini kita pilih. Nah, di sini ada logo bis ya, gambar bis. Kita pilih ini, kita klik 2 kali mungkin. Nah, kita close, sudah muncul ya. Sudah muncul, kita pastikan fontnya sesuai dengan ukuran dari lingkaran ini ya. Nah, kira-kira seperti ini. Oh ya, bordernya kita pastikan, atau outline-nya kita pastikan warna hitam ya. Baik, ini format baru kita ya. Kita langsung saja cek, atau mungkin kita acak dulu ya. Kita acak dulu, mungkin formatnya tidak seperti ini ya. Kita di sini kita akan acak, mungkin terima darinya kita taruh di sini, kemudian penyetornya ditaruh di sini. Oke. Kita praktekkan dulu dengan format ini dulu ya. Ini form kwitansi 2, kita bisa klik kanan seperti ini, kemudian rename, kemudian kita copy atau Ctrl C. Kemudian kita masuk ke sheet KWT print. Nah, nama form tadi yang kita sudah bikin kita taruh di sini ya. Tadi 2 sebenarnya bisa diedit langsung ya. Nah, seperti ini, namanya apapun. Jadi ini hanya sekedar contoh saja. Nama sheetnya terserah, yang penting yang ada di sini sama seperti format kita yang baru ya. Oke, ini kita close dulu. Langsung saja kita ngeprint nomor yang sama, 2/6 ya. Kita langsung klik print. Oke, dan lihat yang terjadi adalah kwitansi tercetak dengan format baru kita ya. Yang tadinya di sini ada isi kecilnya, format kecilnya, sekarang sudah tidak ada, dan ini sudah ada logonya ya. Sudah ada logo. Jadi fleksibel format itu sudah jalan di sini. Sebenarnya sudah jalan ya. Tapi kita akan mendalam lagi terkait fleksibel format, yaitu cara mengetikkan atau menempatkan dari field-fieldnya itu sendiri di form kita ya. Oke, kita close dulu ini karena sudah berhasil. Kita down save ya. Dan di format yang lama kita juga down save ya. Oke, kita buat sheet baru, misalkan seperti ini. Kita buat sheet baru. Oke,
Oke, kita ubah jadi format baru, misalkan format new format. Oke, kita misalkan ketikkan sederhana saja, misalkan kwitansi ya. Kita asal-asalan saja, yang penting kita bisa menempatkan field-fieldnya. Kita misalkan bisa sukanya menjadi impact, kita besarkan. Kemudian nanti kita taruh logo di atas, mungkin kita insert dulu segini cukup ya. Kemudian kita isikan tadi biar kita kemudahan, jadi nomor, ada tanggal, kita copy seperti ini, kemudian kita paste di sini saja. Oke, jadi sederhana saja, kita tidak semua field ya, kita hanya buat contoh saja di sini. Kemudian kita terima dari ya, terima dari, dan mungkin ada terbilangnya sama jumlah pembayaran sama deskripsi ya. Jadi ini ngasal saja, asal saja, hanya untuk praktek agar teman-teman bisa membuat form sendiri atau meletakkan field-field sendiri di format yang diinginkan. Oke, kita ini ratakan seperti ini. Di sini ceritanya kita masukkan angka saja, misalkan kita tambahkan amount-nya mungkin ya, amount atau jumlah seperti ini, kita taruh di, kita tanpa row sisipan ya, kita taruh. Oke, baik, seperti ini saja. Baik, kita langsung bikin kotaknya saja ya, misalkan seperti ini. Karena ini asal, jadi teman-teman nanti bisa bikin format yang lebih bagus lagi ya. Ini karena hanya untuk contoh. Oke, seperti ini, tanggal kita taruh di sini. Nah, untuk menaruh field-field yang ada di sini, jadi ini nanti akan link dengan field ini. Caranya mudah. Kita mungkin bisa kopikan dulu field-fieldnya seperti ini. Kita copy, Ctrl C, kita blok Ctrl C, taruh di format new, kita taruh di sini misalkan. Kemudian kita klik kanan, kita paste spesial ya, paste spesial lagi. Kita centang transpose seperti ini ya. Nah, sudah seperti ini, kita bisa kopikan ya. Jadi di sini, misalkan ini mau ditaruh di sini nomor kwitansinya ya. Nomor kwitansinya saya taruh di ring C6. Jadi saya pengetikannya seperti ini. Saya bisa ketikkan sama dengan, kita taruh di sini saja formatnya ya. Ini saya ketikkan sama dengan, saya ketikkan ini dulu. Kemudian saya kasih tanda pagar, kemudian saya sama dengan, saya petik lagi, kemudian saya dan, kemudian saya arahkan ke sini. Jadi formulanya seperti ini ya. Jadi saya tambahkan nomor kwitansi ini, nama fieldnya itu saya tambahkan pagar dan sama dengan di depannya. Kemudian setelah itu kita paste value saja, kita Ctrl C, kemudian klik kanan, bisa klik kanan ya. Teman-teman kalau bisa pakai shortcut juga nggak masalah, copy paste value ya. Kemudian paste spesial dan kita pilih value ini ya. Oke, ini sudah jadi value, kita tinggal kopikan saja. Ini saya kopikan ke sini ya. Saya kopikan ke sini, kemudian tanggalnya saya kopikan ke sini. Ya, saya kopikan ke sini, kemudian terima darinya juga saya kopikan ke sini. Jumlahnya juga saya kopikan ke sini. Oke, dan deskripsinya saya taruh di sini. Jadi ini biar bagus kita blok saja mungkin ya. Biar deskripsinya bisa turun ke bawah sendiri, kita wrap, kita arahkan seperti ini ya. Oke, ini sudah jadi. Untuk mountnya kita juga mungkin kita merge, kita taruh di sebelah sini. Kita jangan tambahkan format. Jadi ini terserah formatnya, bisa menyesuaikan. Kayak ini misalkan kita warna ini kan, ini bisa kita bold misalkan seperti itu. Yang di bold sekarang jadinya nama headernya. Kalau tadi isinya yang kita bold, sekarang nama headernya ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian ini nomor kwitansi kita besarkan ya seperti ini. Kita bold juga. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah fungsi terbilang, karena kalau jumlah itu akan
kondisinya seperti ini, pagar sama dengan jumlah, dia akan mengisi sesuai dengan isi yang ada di tabel. Misalkan ini angkanya 100.200 misalkan ini ya, otomatis nanti akan terisi angka juga 100.200, sedangkan terbilang kan berbeda. Jadi ini berupa kalimat ya, kalimat mungkin kita merge dulu seperti ini, pilih ini dan pilih ini ya. Nah, penerjemahannya sangat mudah. Jadi kita copy dulu ini, misalkan ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Kita langsung saja rubah pagar menjadi dolar, tanda dolar seperti itu. Ini artinya terbilang. Maaf, jadi angka dolar seperti ini ya. Jadi ini saya besarkan, nanti saya besarkan. Oke, seperti ini. Jadi ini nanti fungsinya sebagai terbilang. Kemudian kita bisa tambahkan logo juga. Logo ini tidak apa-apa, kita tambahkan copy dari logo yang sudah kita buat, kita paste dan kita taruh di sini mungkin. Misalkan kita nama PT-nya PT Persewaan. Nah, ini hanya contoh ya, jadi mungkin tidak terlalu bagus karena hanya contoh. Jadi teman-teman bisa di sini juga bisa diwarnai, tidak ada masalah dengan pewarnaan. Ya, jadi oke, baik, ini saja jadi untuk contoh. Jadi teman-teman bisa bikin format yang lebih bagus lagi atau disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Dan terakhir, jangan lupa kita blok dulu seperti ini semua area ini, karena ini kebetulan ada bordernya. Kemudian kita pilih page layout, kemudian kita pilih print area, kemudian set print area. Jadi ketika nanti kita pilih centang print, otomatis yang tercentang, yang ke print hanya form ini saja. Oke, kita back. Sebelumnya kita mungkin copy dulu, kita rename, kita Ctrl C, kemudian kita back ke KWT print dan kita pastekan isinya menjadi format new ya. Jadi tadi format new, format kita ini dibiarkan saja karena sebenarnya, atau kalau enggak kita delete saja ya mungkin ya, biar tidak mengotori dari format kita itu sendiri. Tapi pastinya teman-teman harusnya sudah paham ini ya. Kita delete, kemudian kita kembali ke KWT print. Oke, kita bisa coba form ini juga, nomor kwitansi ini juga, yaitu nomor 2 sampai nomor 6. Kita print ya, dan sudah jadi ya. Nah, ini tadi kita salah, mungkin kurang dilebarkan tadi ya formatnya, jadi tanggalnya tidak terlihat dengan sempurna. Tapi ini tidak masalah karena nanti di formatnya pun bisa dirubah sesuai dengan keinginan. Dan ini fungsi terbilang yang tadi jadi fokus sekarang juga sudah berjalan ya. Nah, ini. Oke, baik, itu saja sharing kali ini. Kembali lagi saya ingatkan, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya, dan dukung saya untuk membuat tutorial yang lain yang lebih bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.